Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kisah mengenai Qasim bin Muhammad, putranya Muhammad, putranya Abu Bakar As-Siddiq. Annahu ja'ahu rajulun fas'alahu an syai'in. Dia pernah didatangi seseorang yang ditanya sesuatu mengenai permasalahan agama. Faqala Al-Qasim, kemudian cucunya Abu Bakar ini berkata, la uhsinuhu. Kalau dalam bahasa kita, maaf saya tidak pandai pasal itu, maaf saya tak bisa menjawab. Faja'al rajul yaqul, kemudian yang bertanya ini pun menjawab juga, aku ini datang kepada engkau karena aku pikir sudah tak ada orang lain lagi yang lebih pandai dari kamu. Itu pun masih jawab, saya tak tahu. Al-Qasim ini, padahal orang ini bilang, inni tafaqtu ilaika la a'rafu ghairaka. Karena menurut saya, ya Anda yang paling pandai, saya mau pergi kemana lagi? Itu pun Al-Qasim masih jawab, la uhsinu. Faqala Al-Qasim, kemudian cucunya Abu Bakar ini pun menjawab, la tanzur ila tuli lihyati, jangan kau lihat panjangnya jenggot saya saja, kata Al-Qasim cucunya Abu Bakar. La tanzur ila tuli lihyati wa kathratin nasi hauli, ataupun banyaknya murid-murid saya. Meskipun murid-murid saya banyak dan jenggot saya panjang, bukan berarti pasti saya orang yang alim. Padahal beliau alim. Tetapi inilah tawadhu, inilah etika di dalam Islam. Bukan saja pasal etika, karena memang para orang alim ini takut menjawab pertanyaan keagamaan karena tanggung jawabnya akhirat. Kalau sampai tersalah ini bukan pasal jawaban, tapi tersalah pasal hati masalahnya. Kalau dia menjawab itu karena dia ingin dianggap sebagai orang alim, atau karena dia malu tak mampu menjawab, ini jadi masalah. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Qasim, wallahi ma uhsin. Kemudian ada orang di situ, ada orang tua yang duduk di situ. Faqala syaikhun min Quraisy jalisun ila jambi. Di sebelahnya Al-Qasim ada orang Quraisy, orang sudah sepuh, sudah tua. Kata beliau, yabna akhi, wahai anaknya saudaraku, sudahlah, jawablah, karena tak ada lagi di sini orang yang lebih pandai dari kau. Kata orang Quraisy ini kepada Al-Qasim. Tapi Al-Qasim menjawab, faqala Al-Qasim, wallahi demi Allah, la ayyuqta'a lisani ahabbu ilayya min an atakallama bima la ilma li bi. Kalau lidah saya ini dipotong, itu saya lebih senang daripada saya disuruh menjawab. Bandingkan dengan orang sekarang yang dipanggil Ustaz. Bandingkan. Ini orang alim, muridnya banyak, jenggotnya pun panjang. Bukan hanya jenggot saja panjang, tapi jenggotnya panjang, juga alim, muridnya pun banyak. Dan muridnya orang-orang suku Quraisy. Subhanallah, suku yang paling hebat. Betul? Itu pun beliau berkata, wallahi la ayyuqta'a lisani ahabbu ilayya min an atakallama bima la ilma li. Dia bukan bodoh sangat pasal yang ditanya pun, bukan. Tetapi inilah kehati-hatian para ulama. Nah, ulama yang macam begini biasanya tanggung jawab. Kalaupun dia tak jawab hari itu, dia akan berpikir, dia akan buka semua yang dia tahu, dia akan pergi ke sana kemari, karena ulama mempunyai tanggung jawab untuk mencerahkan kehidupan umat. Maka suatu saat jika ada kesempatan, orang seperti ini insya Allah akan menjawabnya dengan tuntas. Dengan tuntas itu artinya dengan lengkap, bukan hanya dengan sekedar ya ini boleh, ini tidak boleh, bla bla bla, atau hanya mengarang-arang menggunakan biro'ihi. Kalau hanya biro'ihi, nah inilah usibat maqatil, bahaya sekali. Ini dan cerita seperti ini dalam kitab-kitab usul fikih, subhanallah, ada ratusan jumlahnya. Banyak sekali mengenai orang-orang alim sejak zaman salafus saleh. Itu pun juga diikuti di setiap masa macam itu juga. Entah kenapa orang sekarang tidak demikian, sebab mereka tidak mengaji. Kalaupun mengaji caranya salah. Kalau mengajinya melalui guru-guru yang juga mempunyai ilmu yang sangat mutasil, insya Allah perkara-perkara macam ini pun orang hari ini akan
tahu. Tetapi karena mereka mengajinya tidak dengan cara yang digariskan dalam tradisi Islam, dengan disebut dengan transmisi keilmuan bil isnad, maka kemudian pemahaman itu menjadi menyimpang. Baik, saya teruskan. Sebenarnya cerita ini, udah cerita lagi. Boleh ya? An Sufyan bin Uyainah wa Sahlan bin Sa'id qala, keduanya berkata, ajsarun nasi 'alal futya aqalluhum ilman. Jadi kesimpulan para ulama adalah yang paling sering menjawab pertanyaan keagamaan dia yang paling sikit ilmunya, bukan yang paling alim. Dia mestilah paling bodoh. Ini orang dulu tahu, orang-orang soleh tahu. Sekarang terbalik, naudzubillah. Tadi saya katakan sebelumnya di awal tadi sebelum tarawih, ajra'ukum fil fudya ajra'ukum fil nar. Siapa yang paling berani, dia yang paling berani masuk neraka. Itu dikatakan ajsarun nasi 'alal fudya aqalluhum ilma. Sufyan ibn Uyainah ini hidup di masa lebih tua daripada Imam Syafi'i. Di situ ada Sufyan ibn Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri, orang-orang alim, mujtahid semua ini. Mujtahid yang tindakannya seperti setingkat imam-imam ahli fikih yang 4 itu, tetapi tidak mempunyai murid yang meneruskan ilmunya sehingga mazhab mereka tidak lagi dipakai. Bukan berarti mazhab mereka salah, bukan, tetapi tidak ada yang meneruskan mengajar. Padahal di dalam Islam pemahaman agama itu harus ada yang meneruskan in every single generation, not in every other generation. Jadi tak boleh terputus. Jadi macam ini, muttasil. Kalau tak ada guru yang muttasil mengajarkan pemahaman orang tersebut, menjadi tak lagi dipakai. Bukan berarti madhabnya Sufyan bin Uyainah, Ibrahim bin Adam, Sufyan Ats-Tsauri salah, tidak, bukan salah juga. Tetapi tak ada guru lagi yang mengajarkan. Hanya 4 orang ini saja. Imam Malik ada murid terus, sambung sampai hari ini. Imam Hanafi ada. Satu lagi Ja'far As-Shadiq. Itu pun tapi dipakai orang-orang Syiah sana. Nah, kita tak pakai. Yang 4 ini ada. Nah, Imam Sufyan bin Uyainah ini diantaranya yang mengatakan ajsarun nasi 'alal futya aqalluhum ilman. Nah, yang paling berani menjawab pertanyaan keagamaan bukan orang alim, bukan orang soleh, tetapi orang yang paling sedikit ilmunya. Artinya orang yang paling bodoh lah yang paling berani menjawab pertanyaan keagamaan. Minimal dia bodoh tidak tahu pasal etika ini. Minimal dia bodoh tidak tahu pasal adab menjawab pertanyaan keagamaan. Ada lagi ya, belum ngantuk kan ya? Ada cerita lagi masih ada. Ada Anas Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, bukan berkata, dari cerita beliau, annahu su'ila an mas'alatin, suatu saat beliau pernah ditanya tentang suatu persoalan, fasakata, kemudian beliau diam, enggak berani menjawab. Faqila lahu ala tujib rahimakallah, kata yang bertanya, mohon kiai gitu bahasa kita ya, dijawab rahimakallah. Faqala, kemudian beliau menjawab, hatta ada. Ya, saya pikir-pikir dulu lah kan. Al-fadlu fi sukuti au fil jawab. Dia pikir, ini yang betul saya jawabkah atau saya diam? Imam Syafi'i, ayyuhal hadirun rahimakumullah, bukan orang bodoh. Dia orang murid kesayangan Imam Malik, murid Malik yang paling pandai, dan murid dan seorang guru yang sangat dibanggakan oleh Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan hatta adri al-fadl fi sukuti au fi jawabi. Ada lagi an Abi Bakar al-Asram faqala sami'tu Ahmad ibn Hanbal yustafta ayakul. Saya sering sekali melihat Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i yang juga yang paling pandai ini, sering sekali saya melihat beliau itu kalau ditanya pertanyaan, beliau jawab la adri. Imam Ahmad bin Hanbal sering sekali kalau ditanya pertanyaan keagamaan, beliau jawab la adri, maaf saya tidak tahu jawabannya. Di masa beliau adakah orang lebih pandai dari Imam Ahmad bin Hanbal? Insya Allah tak ada. Beliau orang yang alim, orang yang soleh, orang yang wara, orang yang sabar, dan kehidupannya menjadi panutan jutaan manusia di dunia. Tapi sering sekali, kata Abu Bakar al-Asram, sami'tu Ahmad bin Hanbal yustaftaf ayakul la adri.
Wadhalika, ini masih ada tamanya, wadhalika fima qad arafal aqabil fi. Padahal Imam Ahmad pun tahu orang sudah banyak membicarakan perkara itu. Artinya dia pun sudah tahu dalil-dalilnya apa, macam-macamnya mana. Tapi dia masih juga belum yakin 100% bahwa apabila dia menjawab itulah perbuatan yang betul. Maka fayatur ayaqul la adri. Nah, ini buat orang-orang yang akalnya sehat dan hatinya bersih dan selamat menjadi iktibar. Karena yang diceritakan ini semua pasal orang-orang besar, orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang yang menjadi panutan di seluruh dunia. Begini ini etika mereka. Pantaskah atau patutkah kita pada masa ini dengan ilmu yang sangat sedikit kemudian sembrono sembarangan menjawab pertanyaan keagamaan? Ini bukan berarti orang tak boleh bertanya dan tak boleh menjawab. Nanti ada caranya pun ada caranya. Yang tidak boleh itu pertanyaan on the spot dijawab on the spot pula. Maka kalau ada pertanyaan keagamaan tak boleh langsung itu. Kalau udah ada 40 ya jawablah 3 aja. Artinya itu kurang dari 300, kurang dari 3%. Ini yang dicontohkan oleh Imam Malik rahimahullah. Alimul Madinah, ya alim, ya alama. Tetapi kalau 40 hanya dijawab 3 saja. Sudah mengantuk kan? Belum. Masih suka dengar cerita-cerita nih kan? Cerita-cerita pasal orang kuno nih sih kan? Baik. Dari Haytham bin Jamil mengatakan, suatu saat Malik bin Anas, ya Imam Malik itu tadi dikatakan, ditanyai 60 pertanyaan lalu dijawab setengahnya la adri. Ini pada suatu ketika pernah juga dari 60 itu beliau jawab 30, artinya 50%. Tapi jarang macam ini. Sekarang orang dikasih pertanyaan 2, dia jawab 5. Yang 3 dari mana itu kan? Orang bertanya 2, dia jawab 5. Imam Malik 40 jawab 3. Pernah juga. Jadi beliau ditanya fi isnataini wa thalathin. Dan beliau jawab tidak tahu. Artinya betul-betul sama sekali tidak dijawab. Betul-betul sama sekali tidak dijawab semua pertanyaan ini. Artinya beliau hati-hati untuk menjawabnya. Tetapi beliau meninggalkan kitab-kitab yang disebut dalam mazhab Maliki. Pertanyaan-pertanyaan umat yang jumlahnya begitu jawab banyaknya, insya Allah hampir semuanya sudah dijawab oleh beliau dengan tuntas, dengan lengkap dalil-dalilnya, dengan versi sejarahnya juga lengkap, dengan semua perangkat yang dibutuhkan. Bahwa kemudian ada perbedaan pendapat dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu biasa. Maka Imam Umar ibnu Aziz pun mengatakan, saya bersyukur sesungguhnya dulu pada masa sahabat pun para sahabat itu sudah ikhtilaf, berbeda pendapat mengenai beberapa hal. Karena di dalam perbedaan pendapat itu kemudian terjadi apa yang disebut dengan hal yang muassa atau rukhsah. Kalau seandainya hukum itu versinya cuma satu saja, repot. Ini yang bicara adalah Umar bin Abdul Aziz, orang yang dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah disebut sebagai Umar Ats-Tsani, penerusnya Umar bin Khattab, karena beliau adil dalam memimpin dan beliau sangat alim dan tingkatannya juga mujtahid. Jadi sekali lagi inilah etika orang-orang zaman dulu, orang-orang yang soleh dan kemudian juga diikuti oleh para ulama selama ribuan tahun. Semoga kita juga nanti bisa mengikuti seperti itu. Kalau memang kita mampu melakukan itu, kita lakukan. Kalau kita tidak, setiap manusia harus bertindak sesuai kapasitasnya, sesuai makamnya, sesuai kedudukannya dalam Islam. Tetapi yang pasti tidak boleh ditawar adalah setiap muslim wajib menjadi pribadi yang bertakwa dan saleh. Tetapi tidak semua muslim wajib tafaqquh fid din, tidak.
Tak ada satupun ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan tafaqquh fiddin itu fardu ain, tak ada. Karena hanya ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Gunanya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Artinya tafaqquh fiddin itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi setiap individu wajib belajar apa-apa yang berkenaan dengan fardu ain dirinya. Setiap individu wajib melaksanakan sholat itu fardu ain, tak boleh diwakilkan. Maka dia wajib belajar pasal sholat. Setiap individu wajib berpuasa, maka dia wajib belajar puasa. Caranya yang betul macam mana? Bahwa nanti ada perbedaan, ada orang pakai baca bismillah, ada tidak ada masalah. Karena Imam Malik juga orang alim, Imam Syafi'i juga orang alim, Imam Ahmad juga orang alim, dan semuanya soleh. Dan ketika mereka berbeda pendapat, tidak pernah mengatakan, hei kamu bid'ah, tak ada. Orang hari ini yang cakap bid'ah, tak ada. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi mengatakan perbedaan itu sebagai bid'ah. Nah, siapa yang bid'ah? Yang mengucapkan bid'ah hari itulah yang ahli bid'ah. Karena tak ada contohnya zaman salafus soleh. Imam Malik dan Imam Syafi'i ini generasi salaf soleh. Kalau kita mau asik hidup kita, ya ikut etika-etika orang zaman salaf soleh. Tidak ada orang salaf soleh mengatakan, kamu sholat pakai bismillah, kamu tidak pakai bismillah, kamu ahli bid'ah. Tak ada. Ada yang sholat 20 rakaat tarawih, ada yang 30, ada yang 40. Tak ada satupun yang mengatakan bahwa yang ini bid'ah, yang ini bid'ah. Insya Allah semoga bisa dipahami, dan ya mohon maaf kalau saya ada kesalahan kekurangan. Semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat dan berkah. Amin. Ya. Mohon doanya semoga saya segera bisa jadi orang soleh. Karena saya belum soleh. Apa-apa yang sudah soleh semoga semakin soleh lagi. Amin. Hadanallahu siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.